Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas tentang Sistem Informasi Akuntansi. Rekan-rekan mahasiswa, kita sebelum bahas tentang sistem informasi akuntansi, kita kembali lagi apa itu sistem ya. Jadi dalam semester pertama kita sudah membahas apa itu sistem. Mari kita ulang lagi. Jadi yang dikatakan sistem itu sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan satu dengan yang lainnya, keterikatan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Memang banyak definisi, tapi pada intinya itu adanya suatu hubungan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini sistem ini dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Jadi dari definisi pengertian umum tadi, bahwasanya setiap sistem itu terdiri dari beberapa unsur. Kemudian unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu sistem yang bersangkutan. Kemudian unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kemudian lagi bahwasanya suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar. Lalu apa sih sistem informasi akuntansi? Di sini didefinisikan bahwa sistem akuntansi itu merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, dari definisi tadi, ya, unsur suatu sistem akuntansi yang pokok itu yang pertama formulir. Kemudian ada catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan. Dan itu yang penting. Jadi kita di dalamnya itu ada yang namanya formulir, ada catatan yang terdiri dari jurnal, ada buku besar dan buku pembantu serta laporan. Itu adalah sistem informasi akuntansi. Lalu bagaimana komponennya? Jadi dalam komponen sistem informasi akuntansi yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Jadi ada sumber daya manusianya, ya, SDM-nya. Kemudian ada prosedurnya, sama. Jadi ada prosedur, baik yang manual maupun dari otomatisasi, jadi yang otomatis. Kemudian ada data, jadi data yang tentang proses-proses bisnis organisasi itu sendiri. Nah, ini yang membedakan, ada softwarenya, ada aplikasinya. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi yang termasuk di dalamnya ada komputernya, jadi ada hardwarenya, perangkat pendukung, perangkat untuk komunikasi jaringannya, ada internetnya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ada SDM-nya, ada prosedur, ada data, ada software, dan ada infrastruktur teknologinya. Jadi misalnya ditanya apa sih komponen sistem informasi akuntansi, ya jawab itu aja. Kemudian apa sih bedanya antara sistem dan prosedur? Kalau sistem itu suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, itu sistem. Sedangkan prosedur itu suatu urutan kegiatan, ya, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi itu yang membedakan antara sistem dan prosedurnya. Lalu ada sebuah pertanyaan, mengapa sih mempelajari sistem informasi akuntansi? Jadi bahwasanya sistem informasi akuntansi yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Kemudian sistem informasi akuntansi itu nanti menjadi suatu hal, ya,
yang berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi, bagaimana cara mengumpulkan data yang menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi. Jadi dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Bagaimana komponen utamanya? Komponen utama di sana ada masukan, kemudian ada model, ada keluaran, ada teknologi, dan ada basis data. Kemudian ada pengendaliannya. Input block atau blok masukan. Itu adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Jadi apa yang dimasukkan itu ke dalam sistem itu namanya blok masukan. Kemudian ada blok model. Ya. Yang terdiri dari logika mathematical model yang mengolah masukan dan data yang disimpan. Misalnya laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Jadi seperti itu. Ada blok keluaran, yaitu berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi baik intern maupun ekstern. Jadi apa yang dikeluarkan itu? Nah, yang namanya keluaran itu merupakan faktor utama menentukan blok-blok lain dalam satu sistem informasi. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai, maka ini menjadi suatu yang salah. Ya, dalam perancangan nanti dan selanjutnya itu akan menjadi suatu masalah. Kemudian ada blok teknologi. Jadi kita harus memahami yang namanya teknologi itu memudahkan kita untuk menjalankan. Jadi menjalankan model menyimpan dan mengakses data itu masuk dalam kategori blok teknologi. Kemudian ada blok basis data. Jadi itu merupakan tempat menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Yang terakhir itu blok pengendalian. Itu untuk melindungi semua sistem informasi dari bencana ancaman. Ya. Macam-macam, baik itu ancaman yang sifatnya seperti bencana alam, api, kecurangan dan lain sebagainya, itu ada blok pengendalian. Bagaimana pelindungan dari sistem informasi itu sendiri? Yang pertama menggunakan sistem pengolahan catatan. Jadi selain sistem ada catatan yang digunakan. Kemudian penerapan pengendalian akuntansi. Ada pengembangan rancangan induk sistem informasi. Pembuatan rencana darurat apabila sistem informasi gagal serta penerapan prosedur seleksi karyawan. Ada pembuatan dokumen dan lain sebagainya. Ini perlindungan yang bisa digunakan dalam perlindungan sistem informasi. Lalu bagaimana sih komponen sistem akuntansi itu sendiri? Ada sistem akuntansi pokok, ada sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian atau pengupahan, sistem akuntansi biaya, dan sistem akuntansi kas dan sebagainya. Ada sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi aktiva tetap, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan umum pengembangan sistem akuntansi yaitu menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru. Jadi tujuannya. Yang kedua, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern dan mengurangi biaya kritikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi. Jadi secara umum tujuan pengembangan sistem akuntansi seperti itu. Lalu bagaimana tujuan pengembangannya? Tujuan pengembangannya itu menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru. Jadi kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi apabila perusahaan baru didirikan atau dalam hal ini diperlukan pengembangan sistem akuntansi yang lengkap, atau perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang sudah dijalankan. Untuk pengembangannya itu. Sejalan tujuan umumnya memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Itu mengenal mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan manajemen. Kemudian tujuan umum pengembangan sistem akuntansi yaitu memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan secara intern.
Jadi rekan-rekan mahasiswa, mungkin hanya sedikit sebagai bahan untuk materi pada kali ini. Jadi mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Meskipun banyak, tapi kalau kurang bermanfaat pun juga sia-sia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.